Selamat pagi para siswa semuanya. Hari ini kita akan belajar fisika, yaitu mengenai gelombang bunyi. Bunyi dihasilkan oleh suatu benda yang bergetar dengan frekuensi tertentu dan merambat dalam suatu medium tertentu. Kita dapat mendengar bunyi karena ada sumber yang bergetar dan ada medium perambatan bunyi. Bila ada sumber yang bergetar tetapi tidak ada medium perambatannya, maka kita tidak dapat mendengar bunyi. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian gelombang bunyi. Ciri-ciri gelombang bunyi, yang pertama, bunyi itu adalah suatu bentuk energi. Sumber bunyi berupa objek yang bergetar. Bunyi merambat dalam bentuk gelombang mekanik. Gelombang mekanik itu gelombang yang memerlukan medium dalam perambatannya. Kemudian bunyi itu termasuk gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang terdiri dari rapatan dan regangan. Contoh gelombang bunyi suling yang ditiup. Suling ditiup itu dapat menghasilkan bunyi. Gitar yang dipetik itu juga menghasilkan bunyi. Perambatan bunyi. Kesan mendengar disebabkan adanya gelombang bunyi yang merambat pada suatu medium sampai ke telinga kita. Tanpa zat perantara, getaran dari sumber bunyi tidak mungkin dapat diteruskan ke telinga kita. Getaran sebuah sumber bunyi menggetarkan medium di sekitarnya, sehingga getaran molekul-molekul medium menggetarkan selaput gendang telinga. Nah, berikut contoh gambar telinga, bagian-bagian telinga yang dapat menangkap bunyi. Sumber bunyi didengar oleh telinga. Bagian-bagian telinga itu ada gendang telinga, tulang telinga tengah, koklea, saluran eustasius, dan ada saraf pendengaran. Ini proses mendengar bunyi pada manusia. Medium gelombang bunyi dapat berupa zat padat, cair, ataupun gas. Bunyi merambat memerlukan medium. Itu tadi ciri-ciri gelombang bunyi dan bagaimana proses perambatan bunyi. 2. Cepat rambat bunyi. Cepat rambat bunyi itu tergantung pada jenis dan suhu zat perantaranya. Cepat rambat bunyi, zat padat itu lebih besar daripada zat cair. Nah, pada zat cair itu lebih besar daripada gas. Kecepatan bunyi pada materi juga sangat bergantung pada modulus elastis dan tingkat kerapatan materinya. Yang ketiga, kita bahas efek Doppler. Efek Doppler adalah peristiwa perbedaan frekuensi yang diterima oleh pendengar terhadap frekuensi sumber bunyi akibat perbedaan kecepatan relatif antara pendengar dan sumber bunyi. Contohnya, ambulans membunyikan sirine melewati jalan. Di tepi jalan ada seseorang. Nah, frekuensi sirine terdengar lebih tinggi ketika ambulans bergerak mendekati orang tersebut dan terdengar lebih rendah ketika ambulans bergerak menjauhi orang tersebut. Ini contoh peristiwa efek Doppler. Persamaan efek Doppler, Fp sama dengan V plus minus Vp dibagi V plus minus Vs dikali
Fs. Keterangannya, Fp itu frekuensi yang diterima pendengar, satuannya Hertz. Fs itu frekuensi sumber bunyi, satuannya Hertz. V itu cepat rambat bunyi di udara, satuannya meter per sekon kuadrat. Vs itu kecepatan sumber bunyi, satuannya meter per sekon. Vp kecepatan gerak pendengar, satuannya meter per sekon. Nah, penentuan tanda Vp dan Vs pada rumus tadi itu sebagai berikut. Yang pertama, jika pendengar mendekati sumber, artinya frekuensi pendengar lebih besar dari frekuensi sumber, sehingga Vp-nya bertanda positif. Yang kedua, jika pendengar menjauhi sumber, artinya frekuensi pendengar lebih kecil dari frekuensi sumber, sehingga Vp bertanda negatif. Yang ketiga, jika sumber mendekati pendengar, itu artinya frekuensi pendengar lebih besar daripada frekuensi sumber bunyi, sehingga Vs bertanda negatif. Yang keempat, jika sumber bunyi menjauhi pendengar, itu artinya frekuensi pendengar lebih kecil dari frekuensi sumber bunyi, sehingga Vs-nya bertanda positif. Jadi keempat penentuan atau pernyataan ini harus dihafalkan. Kapan Vp plus, kapan Vp negatif, kapan Vs positif, kapan Vs-nya negatif. Yang keempat, kita masuk tentang intensitas bunyi. Intensitas bunyi adalah energi atau daya gelombang bunyi per satuan luas. Persamaannya I sama dengan P per A, atau I sama dengan P per luasnya diganti 4pi R kuadrat. Keterangannya, I itu intensitas bunyi, satuannya watt per meter persegi. P itu daya perambatan gelombang bunyi, satuannya watt. A luas permukaan bunyi, meter persegi. Perbandingan intensitas gelombang bunyi pada suatu titik yang berjarak R1 dan R2 dari sumber bunyi dirumuskan I1 dibanding I2 sama dengan R2 kuadrat dibagi R1 kuadrat. Yang kelima, taraf intensitas bunyi. Yang dimaksud taraf intensitas bunyi adalah logaritma perbandingan antara intensitas bunyi dengan intensitas ambang pendengaran. Rumusnya, TI sama dengan 10 log I dibagi I0. TI itu taraf intensitas bunyi, satuannya desibel. I itu intensitas bunyi, satuannya watt per meter persegi. I0 itu harga intensitas ambang bunyi, nilainya sudah ditetapkan yaitu 10 pangkat min 12 watt per meter persegi. Satuan dari taraf intensitas bunyi adalah desibel yang disingkat dB, dengan 1 desibel itu sama dengan 0,1 bel. Jika terdapat N sumber bunyi, maka taraf intensitas totalnya dapat dicari pakai rumus TI ke N sama dengan TI1 ditambah 10 log N. Taraf intensitas bunyi jika suatu titik berjarak R1 adalah TI1 dan R2 adalah TI2, maka taraf intensitas bunyinya adalah TI2 sama dengan TI1 min 20 log R2 per R1. Untuk pembahasan gelombang bunyi sampai di sini dulu. Bisa kita lanjutkan minggu depan. Sekian dan terima kasih.